مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah faqad faza manittaqa wa qad khaba manittaqa. Sehat ibu-ibu? Apanya yang sehat? Hati, pikiran sehat, kantong sehat, setengah sehat. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, teman-teman semuanya, ini berkumpul dalam keberagaman ini. Ada ungkapan sederhana begini: silaturahim itu penting, tapi jangan hanya silaturahim jika ada kepentingan. Jadi silaturahim itu penting, tapi jangan hanya silaturahim jika ada kepentingan. Silaturahim dalam ajaran agama Islam itu bisa membuat panjang umur seseorang. Pertanyaannya, apa hubungan silaturahim dengan umur panjang? Ibu-ibu ada yang tahu? Yang nggak tahu angkat tangan coba. Alhamdulillah semuanya tahu. Jadi nggak usah dikasih tahu ya Bu ya. Puji dan syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan semua kita yang terkumpul di tempat ini pada kesempatan siang ini, semoga bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu dan mau bersyukur dan mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Wabil khusus nikmat sehat panjang umur. Mensyukuri nikmat kesehatan dengan mempergunakan nikmat sehat itu dalam ketaatan. Mensyukuri nikmat umur yang panjang dengan menghabiskan umurnya untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Sebab dalam hidup ini bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang baik, berbuat baik, sehingga mendapatkan kebaikan di dunia sampai kelak kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, Nabiullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita istiqomah sampai akhir hayat dalam menjalankan
ajaran dan sunnah beliau dalam kehidupan ini. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanya? Ini nggak ada temanya kajiannya ini. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Subhanallah, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ibu-ibu, mohon izin saya bertanya. Kalau kira-kira nih, seandainya jikalau suatu saat nanti ada orang yang datang ke rumah ibu, kemudian menawar salah satu dari kedua mata ibu dengan harga 1 triliun rupiah, ibu kasih nggak? 1 triliun loh. Ini ibu-ibu yang sebelah kiri saya, yang berdua ini. Oh, anak-anak ini. Oh, kok kelihatannya dari sini besar ya? Ibu-ibunya cuma segini. Kira-kira ibu-ibu kasih nggak kalau ada yang menawar sebelah dari mata ibu-ibu sekalian dengan harga 1 triliun? Kenapa? Nah? Kenapa kira-kira? Apa yang membuat ibu tidak ngasih? Padahal kita bekerja dengan profesi apapun tujuannya nyari duit loh ya. Ibu-ibu mau duit? Uang mau? Oh, mau. Ada yang mau beli 1 triliun loh harganya. Serius ibu nggak mau? Alasannya apa? Yang logis. Baik, jawaban cerdas. Tidak semua bisa dihargai dengan uang. Ada orang bijak mengatakan, what will money buy? Apa yang bisa dibeli dengan uang? Apa yang bisa dibeli dengan uang, ibu-ibu? Banyak yang tertipu di antara kita manusia ini dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu akibat atau penyebab utama kenapa banyak di antara manusia hari ini yang galau dan gelisah menjalani kehidupannya, salah satu penyebab utamanya adalah disorientasi dalam menjalani kehidupan. Dia tidak tahu kenapa Allah menciptakannya dan kemana akhir perjalanan hidupnya, sehingga terbuai dengan kesenangan dunia beserta isinya, padahal hakikatnya hanya kematianlah yang sedang ia tuju. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita hari ini, hakikat hidup kita hanyalah kematian. Dan banyak yang tidak menyadari itu, maka hampir banyak di antara kita ini yang bermental semut. Coba ibu-ibu lihat, kalau semut itu terkadang bisa membawa makanan yang lebih besar daripada badannya. Itu semut itu. Padahal kebutuhan konsumsinya belum tentu sebanyak itu. Tapi dia bisa membawa sesuatu yang lebih besar daripada badannya. Maka ibu-ibu sekalian, sebagai muqaddimah pertemuan kita siang ini, dalam pertemuan baik ini,
kita harus menyadari kenapa Allah menciptakan kita. Kata kuncinya, Allah menciptakan kita bukan untuk jadi apa dan bukan untuk punya apa, tetapi Allah menciptakan kita hanya dengan satu tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka bukan diciptakan untuk jadi apa dan bukan untuk punya apa. Jadi ketika kita tidak jadi apa-apa dan tidak punya apa-apa, itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah masalah yang sebenarnya. Jadi ibu sekalian, kalau demikian adanya, tadi ada yang menawar matanya 1 triliun sebelah saja, ibu nggak ngasih. Tapi kalau kira-kira ada yang datang kemudian menyuruh ibu untuk melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, itu kira-kira ibu-ibu taat apa tidak? Kira-kira ada yang ngajak ibu-ibu gitu, ngajak ke suatu tempat yang tidak baik, mau apa tidak? Kalau ngajak ke tempat yang baik, mau apa tidak? Ini harus diperiksa nih hatinya ini. Kira-kira hati kita masih on the track nggak ini? Bu, kelihatannya sibuk masing-masing ya. Susah kalau ngaji dengan ibu-ibu emang. Apalagi dibalik tabir kesempatannya. Karena nggak langsung kelihatan nama ustadznya. Yang satu ngobrol, yang satu ngelihat handphone, yang satu... Ada hukum karma dalam hidup ini begini, Bu. Kalau kita tidak dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kelak kita ingin diperhatikan dan didengarkan oleh anak-anak kita, maka dengarkan dan perhatikanlah orang. Selama kita tidak menghargai dan menghormati siapapun, maka kita pun tidak akan pernah dihargai dan dihormati oleh siapapun. Itu hukum karma kalau bahasa agama Hindu. Kalau dalam bahasa agama kita disebut dengan sunnatullah, hukum Allah. Siapa yang suka mukul nanti akan dipukul oleh orang lain. Siapa yang suka menghina, maka suatu saat dia akan dihina dan terhina. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, saya tidak membawakan judul khusus pada kesempatan ini. Cuma hanya ingin bincang-bincang santai saja dengan ibu-ibu. Itu pun kalau ibu-ibu berkenan. Kalau tidak berkenan, akan segera saya tutup. Tidak apa-apa. Maka saya tidak akan berikan tema dan judul khusus. Hanya sekedar untuk saling mengingatkan saja ibu-ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan mulia dunia sampai akhirat insyaallah. Menurut ibu-ibu sekalian, saya mau tanya nih, karena nggak ada yang mau nanya. Menurut ibu-ibu sekalian, itu kecelakaan itu kebanyakannya di jalan tol apa jalan biasa? Sejauh yang ibu-ibu tahu, kecelakaan itu banyaknya di jalan biasa apa jalan tol? Jalan tol. Apa penyebab utama kecelakaan di jalan tol? Ngebut, ngantuk,
capek. Artinya kecelakaan di jalan tol itu faktor yang paling dominan adalah kelalaian manusianya. Human error kalau bahasanya. Dan datanya memang demikian. Lebih banyak kecelakaan di jalan tol, dan kecelakaan di jalan tol itu fatal. Di jalan biasa jarang ada kecelakaan, dan kalaupun ada kecelakaan itu kecelakaannya biasa. Ibu-ibu, ini kalau analogika ini kita angkat dalam kehidupan kita, maka kita akan ketemu satu pelajaran penting. Betapa sungguh banyak orang yang lulus ketika Allah uji dengan kesusahan dan kemiskinan, tapi banyak yang tidak lulus ketika Allah uji dengan kekayaan dan kesenangan. Jangan salah ibu-ibu, di dalam Quran juz yang 29 yang sering dibaca sama masyarakat kita, yang disebut dengan istilah surat Tabarok gitu, Al-Muluk, ada kata-kata khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kehidupan dan kematian pada hakikatnya kedua-duanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sakit itu ujian, sehat juga ujian, tapi banyak yang lulus ketika diuji dengan sakit, banyak yang tidak lulus ketika Allah uji dengan kesehatan. Kalau lagi susah itu dekat amat sama Allah. Kalau lagi bulan tua, bagi suaminya yang masih dinas, itu sholat nikmatnya luar biasa. Kalau lagi bulan tua, tangga saya begitu. Mudah-mudahan yang di sini sama. Jadi banyak yang lulus ketika diuji dengan kesusahan. Ketika Allah uji dengan rasa sakit, ketika Allah uji dengan kemiskinan, banyak yang lulus. Terasa kedekatan kepada Allah. Tapi ketika kondisi dan keadaan itu dirubah oleh Allah, banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan sehat. Sehat, diajak ngaji, ngapain sih ngaji? Paling juga ustadznya ngomong-ngomong itu juga. Kita kumpul-kumpul aja makan-makan. Tuh biasanya yang lain begitu. Tapi ini subhanallah, ini teman-teman Bu Ayu ini arisannya di pengajian hebat. Ini langkah yang baik ini. Kita mengapresiasi. Biasanya kan pada arisan ngumpul di satu rumah, makan-makan, habis makan pulang. Atau ketemuan di satu tempat, makan-makan, duit habis, perut kenyang, habis itu pulang. Malah ngumpul sambil buat dosa. Ngapain? Ngomongin orang, ya, menceritakan aib orang. Duit habis, badan capek, waktu habis, pulang-pulang bawa dosa. Arisan zaman old. Arisan zaman now, dong arisannya di pengajian. Modal dikit, ngumpul di tempat yang baik, dengan orang-orang yang baik, belajar kebaikan, pulang-pulang dapat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya menular kepada anak cucu, keturunan dan keluarganya, sehingga mendatangkan keberkahan. Yakinlah ibu-ibu, jika sesuatu yang baik kita lakukan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan.
Nah, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, dari analogika pertama tadi kita temukan bahwa banyak orang yang lulus ketika Allah uji dengan kesusahan, tapi sedikit yang lulus ketika Allah uji dengan kekayaan. Kata kuncinya, bersyukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat musibah itu biasa. Yang luar biasa ketika kita mampu bersyukur ketika dapat musibah, sabar ketika mendapat nikmat, itu yang luar biasa. Apa yang dimaksud sabar ketika mendapat nikmat? Tidak hanya memperturutkan kemauan hawa nafsu, tapi setiap dia mendapatkan nikmat, yang terpikir pertama olehnya bagaimana membagi nikmat itu kepada orang lain. Itulah yang disebut terima kasih. Bahasa Arabnya bersyukur, bahasa Indonesianya terima kasih. Terima kasih itu dua kata jadi satu kalimat. Kata yang pertama terima, yang kedua kasih. Jadi siapapun yang berterima kasih, konsekuensinya setiap menerima nikmat dari Allah, maka harus siap untuk ngasih sebagiannya untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan terima kasih. Bukan terima simpan, bukan terima habiskan, bukan terima kantongi, tapi terima kasih. Jadi kalau sudah siap berbagi di jalan Allah, baik kepada fakir, miskin, pesantren, pengajian, masjid, maka itulah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sabar ketika mendapat nikmat. Jadi bukan hanya bersyukur ketika mendapat nikmat, tapi juga sabar ketika mendapat nikmat. Kemudian yang kedua, bersyukur ketika mendapat musibah. Ini yang aneh. Apa yang dimaksud syukur ketika mendapat musibah? Dalam hadis qudsi Allah tegaskan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba itu pasti diberikan ujian, ibtalahu, diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji hambanya? Sebab ujian itu syarat mutlak untuk bisa naik kelas. Dulu ketika kita sekolah, ibu-ibu, itu nggak bisa naik kelas kalau nggak ikut ujian. Ujian itu syarat mutlak untuk bisa naik kelas. Maka kalau kita diuji oleh Allah, itu pertanda Allah sedang memproses kenaikan derajat kita dalam hidup ini. Cuma sekarang masalahnya begini, ibu-ibu sekalian. Tidak semua musibah itu disebut ujian. Tergantung siapa yang mendapatkannya. Jadi terminologi musibah itu dalam Islam ada 3. Kalau musibah itu menimpa orang-orang baik, itu namanya ujian. Konsekuensinya sabar. Allah sedang memproses kenaikan derajat kita, dunia akhirat. Yang kedua, kalau musibah itu menimpa orang setengah baik. Setengah baik itu kadang-kadang ke pengajian, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Pokoknya kadang-kadang lah. Nah, itu namanya setengah baik.
ada orang seperti itu dapat musibah, itu bukan ujian, tapi teguran, peringatan. Allah masih sayang kepada kita, maka Allah menegur kita. Konsekuensinya cepat-cepat sadar, perbaiki, sebab Allah masih sayang kepada kita, salah masih diingatkan oleh Allah. Bayangkan kalau Allah melihat kita salah kemudian dibiarkan, itu berarti Allah tidak sayang kepada kita lagi. Yang ketiga, kalau ada orang gak baik, ngaji gak pernah, ibadah gak pernah, sedekah pelitnya luar biasa, ke pengajian gak pernah, sholat apalagi, tiba-tiba dapat musibah, itu bukan ujian, itu bukan peringatan, tapi itu azab. Azab. Jadi jangan kegeeran. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita ini, kita kadang geli dengarnya. Taat kagak, tapi begitu dapat musibah, dia bilang dia sedang diuji. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kata kuncinya tadi, jangan hanya bisa bersabar ketika dapat musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat, tapi kita juga harus bisa sabar ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat nikmat, bersyukur ketika mendapat musibah. Nah, mulai hari ini kita sudah mulai harus meluruskan cara berpikir kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia. Ada kisah menarik begini, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pernah dengar nama Khalil Gibran? Pernah dengar nama Khalil Gibran? Khalil Gibran itu siapa? Penulis buku novel terkenal. Orang mana itu, Bu? Khalil Gibran orang mana itu? Libanon. Jadi suatu saat Khalil Gibran bertanya kepada gurunya yang dikenal sangat arif dan bijaksana. Dia bertanya kepada gurunya, bagaimana cara kita mendapatkan kesempurnaan dalam hidup? Itu pertanyaan Khalil Gibran kepada gurunya. Gurunya tidak menjawab, tapi gurunya membawa Khalil Gibran ke dalam sebuah taman bunga. Kemudian gurunya memerintahkan kepada Khalil Gibran, "Nak, dari sini kamu berjalan sampai ke ujung. Selama perjalanan kamu nanti, petiklah bunga yang paling indah menurut kamu." Itu pesan gurunya. Akhirnya Khalil Gibran berjalan mulai dari pintu taman tersebut sampai ke ujung. Sampai ke ujung, kemudian kembali ke gurunya. Dia tidak membawa setangkai bunga pun. Gurunya bertanya, "Mana bunganya?" Kata Khalil Gibran, "Gak ada." "Loh, kok gak ada?" "Sebenarnya ada. Tadi ketika di perjalanan saya melihat ada setangkai bunga yang sangat indah. Tetapi dalam pikiran saya pasti masih ada bunga yang lebih indah lagi di ujung sana. Ternyata sampai saya berjalan di ujung taman ini, saya tidak menemukan bunga yang lebih indah dari bunga yang saya lihat tadi pertama kali," kata Khalil Gibran. Akhirnya gurunya menjawab, dan ini pelajaran buat kita ibu-ibu yang Allah muliakan. Dalam hidup ini, jangan kita pernah mencari kesempurnaan. Sebab
yang benar adalah bagaimana kita bisa ikhlas menerima setiap kekurangan. Bukan mencari kesempurnaan, tetapi bagaimana kita melatih diri untuk bisa ikhlas menerima setiap kekurangan yang ada, baik pada teman, pada keluarga, pada kesempatan, pada waktu, dan banyak hal. Sebab tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Sebab hidup ini sendiri hakikatnya adalah proses menuju yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i pernah berpesan, orang yang kehausan kemudian mencari air yang benar-benar steril dari kuman, tidak ada bakteri sama sekali, maka orang tersebut akan mati kehausan. Sama halnya dengan kita yang mencari teman tanpa aib dan kekurangan, maka selama hidup kita tidak akan pernah punya teman. Sebab setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan manusia yang paling baik dalam ajaran agama kita, kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan kekurangannya, tapi tidak sibuk dengan kekurangan orang lain. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, cara memperbaiki orang lain yang paling efektif adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan ikut terperbaiki. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, kata kunci yang kedua dari pertemuan kita sore ini, bukan kesempurnaan yang harus kita cari, tetapi keikhlasan untuk menerima setiap kekurangan. Itu yang harus kita latih setiap saat. Ikhlas itu berat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu apa? Hah? Lapang dada. Mudah-mudahan yang dadanya lapang, mudah-mudahan nanti kuburnya dilapangkan nama Allah. Amin. Ikhlas itu dari kata bahasa Arab khalas, kha lam sad. Khalas itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu sudah. Jadi orang Arab biasanya khalas, khalas, artinya sudah. Kata ikhlas itu dari situ, khalas. Jadi ikhlas itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ikhlas itu ya sudah, selesai. Ibu ikhlas, ayah sudah selesai, udah. Setiap ibu memberi, membantu, menasehati, apapun, ikhlas, ya sudah, lepas, gak ada beban. Itulah orang ikhlas itu. Kalau kata kids zaman now apa? Wales apa? Bukan wales. Nothing tulus, gak ada beban. Ya, nggak ada beban, ya udah, khalas, selesai. Ya, nggak ada beban. Diomongin orang, nikmatin aja. Ya, dikatain orang, ya. Jadi orang-orang ikhlas menjalani hidup itu nggak ada beban. Ibu mau diomongin orang, dicaci maki orang, diapain lagi? Dikata-katain orang, nikmatin saja, ndak usah dibalas.
dipitnah, macam-macam, ibu nikmati. Cara menikmatinya bagaimana? Jangan dibalas. Didoakan yang baik, kemudian jangan lupa kalau ibu tidak balas, itu ada proses transfer pahala gratis. Jadi kalau ada orang yang menghina, memfitnah, kemudian tidak ibu balas, itu secara otomatis dia memindahkan pahalanya kepada kita yang dia fitnah. Jadi nggak usah diambil pusing yang begitu itu. Khalas, ikhlas, bebas, gitu. Lepas tanpa beban. Ada duit ketawa, nggak ada duit ketawa. Yang penting happy. Yang penting dibawa senang hidup ini. Yang buat hidup ini enak atau yang tidak kan kita juga. Yang penting jangan sampai orang tahu apa yang terjadi pada diri kita. Cukup kita dengan Tuhan kita, Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini saja ibu-ibu sekalian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Subhanallah, luar biasa. Nggak boleh ya Ustadz? Kalau curhat sama orang nggak boleh? Pertama, curhat yang paling bagus itu kepada Allah. Karena yang pertama, isi curhat kita dijamin aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita curhat pada tempat yang benar. Manusia ini begini, Ibu. Dalam teori ilmu kejiwaan, manusia itu hanya tahu bagaimana enak dan baiknya bagi dia. Belum tentu baik dan enak bagi orang lain. Maka jangan sering-sering curhat kepada manusia. Sebab yang namanya manusia, jadi begini, logikanya begini. Ibu kalau nitip uang ke orang, itu bisa dipastikan berkurang. Tapi kalau ibu nitip kata-kata sama orang, yakinlah pasti bertambah. Kebalikannya itu. Kalau nitip uang itu berkurang, tapi kalau nitip kata-kata itu bisa jadi bertambah. Kita ngomong apa, tapi nanti dia ngomong ke orang lain juga pasti nambah. Maka jangan usah curhat sama orang. Tuh. Apalagi curhat di media sosial, medsos. Jadi curhat itu yang paling enak Ibu, berbisik ke bumi tapi terdengar sampai ke langit. Artinya apa? Sujud kepada Allah. Sujud Ibu, bisikan Ibu, curhat Ibu akan didengar oleh Allah. Dan aman, hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka ada orang bijak mengatakan begini, orang yang sering menggantungkan dirinya pada orang lain, suatu saat nanti pasti akan gantung diri itu. Maka jangan sering-sering menggantungkan diri pada orang lain, agar suatu saat tidak gantung diri. Jadi nggak ada tuh curhat dong ma gitu. Ada lagi yang lain? 5 menit lagi. Silakan Bu. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, biar nungkar nangkir aja yang nanya nanti. Ayo Bu, yang belakang. Udah? Clear? Jelas? Gak ada dusta di antara kita? Jelas Pak Ustadz. Jelas. Udah? Ada yang mau curhat? Ustadz, Hah? pada malu nanya, jadi saya yang bertanya.
perwakilannya Bu. Ya, bagaimana kalau orang yang sering mengaji itu juga mengomongkan di belakang Baik. yang tidak benar, gimana Ustadz? Begini, ini saya jawab agak melebar sedikit karena ini realitas yang kita tangkap di masyarakat. Ada yang mengatakan begini, kan ada yang ngomong begini, itu ngapain kepala dijilbabi, hati tuh dijilbabi, kan ada yang ngomong begitu. Itu udah berjilbab tapi masih ngomongin orang. Ini namanya cara pandang sekuler namanya. Hati-hati. Jadi cara pandang sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Jangan hanya kepala yang dijilbabi, hati itu dijilbabi. Dua hal yang berbeda. Ada orang menutup auratnya sudah baik, dia sudah berhijab, dia sudah menutup aurat, tapi masih ngomongin orang lain. Itu dua hal yang berbeda, tidak bisa dikaitkan. Kalau kita bicara idealisme, betul harusnya yang sudah berjilbab, sudah ngaji, itu akhlaknya harus lebih baik. Itu idealnya. Tetapi itu bukan dua hal yang harus dibenturkan. Di satu sisi dia berhijab, dapat pahala dari Allah. Sisi yang lain dia masih ngomongin orang lain, dia dapat dosa dari Allah. Jadi tidak bisa dibenturkan. Idealnya saling melengkapi, tetapi kesempurnaan itu lagi-lagi butuh proses waktu untuk mendapatkannya. Jadi dia udah ngaji, alhamdulillah, masih ngomongin orang Ustadz, ya dosa. Ngajinya dia dapat pahala, ngomongin orangnya dia dapat dosa. Kalau sepanjang hidupnya demikian, nanti di akhirat tinggal Allah timbang. Paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan kebaikannya berat, masuk surga. Kalau timbangan kejahatannya yang lebih berat, masuk neraka. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan hambanya akan dibalas, tapi demikian juga setiap kejelekan yang dilakukan hambanya tetap Allah berikan balasan. Jadi kita tidak bisa membentur-benturkan. Kalau sudah ngaji berarti harus sempurna. Bukan begitu cara pandangnya. Idealnya memang udkhulu bisilmi kafah, totalitas dalam berislam. Tapi yang namanya manusia, di satu sisi dia baik, pada sisi yang lain masih butuh waktu untuk memperbaiki. Yang penting semangat memperbaiki diri, itu yang dijadikan patokan oleh Allah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah. Jadi kalau ibu sudah berhijab tapi lisan belum bisa dijaga, itu jangan dibenturkan, jangan diejek, jangan dihina, tapi diingatkan dan dinasehati. Kalau belum bisa berhijab Ustadz, tapi dia udah rajin sholat, ya ndak apa-apa, proses. Jangan dijauhi, harus malah dirangkul. Ini kadang-kadang kita mentang-mentang gak sama dengan dia langsung dimusuhi. Nah, ini yang gak boleh. Merasa diri paling baik, paling benar, itu nggak boleh. Apalagi sambil menyalah-nyalahkan orang lain. Semuanya yang penting bagaimana kita bisa mengajak kepada kebaikan, agar sama-sama selamat dunia, selamat akhirat. Makanya doa kita di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata doa dalam Al-Quran
itu selalu memakai redaksi Rabbana. Ada kata-kata na, kita, kami. Jangan egois. Artinya jangan hanya pengen masuk surga sendiri, ya bok ngajak-ngajak gitu loh. Ntar kalau ibu masuk surga sendiri, yang lain gak pada masuk, bu kesepian sendiri. Siapa temannya ya? Kan enak kalau rame-rame ya. Jadi nanti arisan di dunia, nanti di akhirat juga arisan lagi. Nah itu gimana caranya? Ya arisannya harus mendatangkan kebaikan. Seperti ini, ngumpul di pengajian. Nah, nanti sekali lagi arisan ngumpulnya di mana? Depan Ka'bah, kan gitu. Nah, itu subhanallah. Jadi diumumkan ke anggota arisannya, ibu-ibu bulan depan kita kumpul arisan di Masjidil Haram. Insyaallah pokoknya. Arisan dalam kebaikan, bukan arisan dalam kejahatan dan ketidakbaikan. Niat semua amal itu tergantung niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Lah orang mau ke masjid, mau sholat, niatnya nyolong sendal, salah. Sholat kan dia Ustaz, iya niatnya mau nyolong sendal. Mau ke mana leh? Mau ke masjid, ngapain? Mau ngambil sendal, nyari yang paling bagus, salah. Ada yang mengatakan, sebagian ustadz mengatakan arisan tidak boleh. Kalau niatnya untuk kebaikan dan diwujudkan dalam bentuk kebaikan seperti ini, arisan itu kan artinya ngumpul. Nggak ada, bukan bagi warisan kan. Apa yang mau dibagi? Dan itu semuanya kerelaan hati. Arisan itu hanya untuk rangka silaturahim, mempererat persaudaraan. Gak ada yang salah kalau niatnya untuk kebaikan. Insya Allah mendatangkan kebaikan. Kecuali arisannya arisan panci gitu. Ada yang dikreditin di situ. Gitu. Nah, itu jatuh hukumnya nanti riba kalau dia ada yang dikreditkan. Udah Bu? Jam saya menunjukkan 15.00. Ya, silakan Bu. Ustadz, berdosakah seorang istri yang menerima nafkah dari suaminya dari harta yang nggak halal ya? Seperti misalnya kita tahu gaji suami kita 1 juta, tapi kita dapatnya lebih dari itu, Ustadz. Oh. Intinya kita tahu harta suami itu berasal tidak halal, atau mungkin ada dari suap gitu. Berdosakah kita istri itu menerima nafkah tersebut? Baik. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah tegaskan, inna ba'dadz zanni ismun. Jangan suka berprasangka, baik itu prasangka baik ataupun prasangka buruk. Hati-hati dengan prasangka, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diperintahkan dalam Al-Quran di banyak ayat untuk senantiasa tabayyun. Tabayyun itu klarifikasi, kritis, bersikap kritis, bukan ngeyel, bukan. Kritis apa? Ya bersikap kritis. Seorang istri juga harus bersikap kritis kepada suaminya sebagai wujud tanggung jawab untuk menyelamatkan anak, suami, dan rumah tangganya, bukan hanya dunia tapi juga sampai akhirat. Inilah fungsi istri. Istri itu bukan kernet dalam Islam, tetapi dua juga sekaligus menjadi nakhadah. Maka disebut pasangan suami istri dalam Islam itu zauj wa zaujah, zauzain. Zauzain itu kan asal katanya, aslinya adalah pasangan. Yang namanya suami istri itu namanya pasangan. Yang disebut pasangan tidak boleh saling menapikan. Sendal sepasang, ada kanan ada kiri, itu namanya sepasang.
Kalau kanan semua bukan sepasang. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Jadi yang suka sama lawan jenisnya itu berarti keluar fitrah itu. Artinya apa? Suami dan istri itu harus saling melengkapi. Di saat suaminya lalai, istri punya kewajiban untuk mengingatkan. Di saat suaminya tidak taat, istri punya kewajiban untuk nasihati dalam ketaatan. Nah, ketika ibu tahu gaji suaminya sekian, tetapi datang sekian, ibu punya hak untuk bertanya. Kalau ternyata itu dari sumber yang tidak baik, ibu juga punya hak untuk menolak. Sebab Nabi tegas mengatakan, setiap daging yang tumbuh dari anak-anakmu, darah yang mengalir di tubuh anakmu, dari barang yang haram, maka kelak itulah yang akan menjadi bahan bakar api neraka membakar dirimu. Tanggung jawabnya berat itu. Maka suami-suami yang soleh, istri yang solehah, tidak hanya mementingkan ibadahnya kepada Allah, tetapi juga memperhatikan bagaimana keselamatan rumah tangganya, dunia sampai akhirat. Kalau sudah diingatkan masih nggak mau dengar Ustaz, ibu sudah tidak punya kewajiban dan kesalahan lagi. Tapi yang jelas, jaga diri ibu, jaga anak-anak ibu dari harta yang didapatkan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Sebab itulah yang membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah. Padahal kalau doa kita sudah ditolak oleh Allah, apalagi senjata kita dalam hidup ini. Siapa yang merasa paling hebat pasti butuh sama Allah. Jangankan kita, maling aja butuh sama Allah. Kemarin ada maling habis nyolong di rumah warga, dikejar sama warga, ngumpet dia, akhirnya nggak ketahuan, keluar dari tempat persembunyiannya sambil ngomong alhamdulillah, nggak ketahuan kan. Maling aja masih ingat sama Allah. Jadi kita butuh Allah. Tapi begini ibu sekalian, rumah ini penutup, rumah tangga itu rumit, ya pasti rumit. Banyak ujian, banyak cobaan. Siapapun yang mencari rumah tangga yang sempurna tidak bakal. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi pun demikian. Jadi memang rumah tangga itu rumit sudah pasti. Kalau sederhana itu namanya rumah makan, bukan rumah tangga. Jadi rumah tangga pasti rumit. Kata kuncinya cuma satu, jangan menuntut kesempurnaan kalau kita belum mampu sempurna. Bapak kok nggak kayak Nabi Muhammad sih? Kata suaminya, emang ibu udah kayak Khadijah? Kan gitu. Karena jodohnya Nabi Muhammad Khadijah. Jadi jangan menuntut kesempurnaan kalau kita belum mampu sempurna. Perjodohan itu justru untuk saling menyempurnakan. Jadi jangan stres menjalani rumah tangga, ada aja masalah. Ya memang itulah bagiannya, maka disabarin. Dan ibu sebagai istri, ibu-ibu, subhanallah, kesempatan masuk surganya terbuka luas. Karena kata Nabi, siapapun yang sholat hanya wajibnya saja, puasa hanya wajibnya saja, taat dia kepada suami, dia jaga kehormatannya,
maka Allah akan perintahkan dia kelak di akhirat untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tuh ibu-ibu sekalian, jadi berbahagialah, jadilah istri yang solehah. Dan suami-suami ibu-ibu mudah-mudahan suami yang soleh. Pokoknya jangan menuntut kesempurnaan kalau belum mampu sempurna. Ya, ini saja ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah karuniakan kita semua panjang umur dalam taat ibadah. Mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berbuat baik dan menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakunna ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا